Assalamualaikum, kembali lagi di channel Abul. Jadi untuk story berkebun ini saya mau sharing ya, kapan dan bagaimana ketika bibit online ya dipindahkan ke media tanam yang sesungguhnya, maksud yang sesungguhnya itu jadi yang mau dipatenkan ya. Jadi kan video sebelumnya sudah dibahas jika beli bibit online, beli bibit anggur ya, jangan langsung ditanam di media yang langsung di bawah terik matahari, terus yang outdoor lah ya. Jadi kita save dulu ya, diteduhkan dulu di media tanam yang kecil, terus yang tidak terkena full sinar matahari, jadi setengah-setengah lah ya. Nah, jadi untuk pembahasannya oke, simak. Oke, jadi di rumah yang ini saya udah full ya sesuai target 8 bibit anggur ya. Untuk jenisnya ada Ninel, Dickson, Transfiguration, terus San Muscat, Taldun, Julian, terus Basanti dan juga Red Caroline ya. Untuk Red Caroline atau Red Master hasil buatan saya sendiri. Untuk yang ketujuhnya beli di online ya. Nah, ini saya percaya aja ya, ini karena memang udah dilihat deskripsinya di online-nya. Bagi yang bertanya, kok daun-daunnya mirip ya? Memang kan daun anggur hampir mirip ya, kebanyakan semua warnanya hijau, terus geriginya seperti itulah ya. Karena saya pemula ya, untuk spesifikasi lebih detailnya juga ya saya percaya ya, percaya aja sama yang jualnya. Toh kalaupun bukan ya mungkin ini bukan rezeki saya, tapi saya coba sharing di Google, ternyata memang ciri-cirinya seperti itu ya, memang dari gerigi gerigi daunnya ya. Nah, bagi yang mau bertanya lagi kenapa daunnya mirip, ya memang harusnya memang gimana ya, masa yang satu harus warna merah, yang satu warna kuning. Emang daun anggur kan rata-rata semuanya warna hijau dan bergerigi seperti itu. Terkait dengan daunnya anggur ya, baik lagi ya, pokoknya ini saya sesuai deskripsi dari penjualnya bahwa ini bibitnya jenisnya seperti itu ya. Dan juga saya juga riset di Google, ternyata memang untuk Ninel ya seperti itu, untuk Dison ya seperti itu. Terus dari daun dan juga tangkainya ya, baik lagi lah, pokoknya saya masih pemula, memang untuk deskripsi lengkap lebih detailnya untuk jenisnya mungkin kalian juga bisa riset ya di Google untuk ciri-cirinya. Pokoknya saya percaya aja lah sama yang jualnya ya. Toh kalaupun bukan, ya mungkin bukan rezeki saya atau saya kena tipu lah kalau secara kasarnya ya. Oke, jadi untuk media tanamnya, komposisi atau racikannya sudah dibahas ya di video sebelumnya. Mungkin bisa dicek ya di video saya yang sebelumnya untuk racikan komposisi saya. Jikalau mau diulang mungkin racikannya 1:1 dari keempat unsur ya. Unsur pertama itu tanah ya. Yang kedua itu kokopit, yang ketiga itu sekam bakar atau sekam arang, dan yang keempat itu adalah kohe kambing yang sudah terfermentasi. Untuk semuanya 1:1 kecuali tanah. Karena tanahnya saya bukan tanah yang dari humus bambu atau tanah lembang, karena saya tanya-tanya biasa ya, yang tidak sesuai deskripsi, yang tidak sesuai anjuran para suhu-suhu atau yang sudah pro di bidang pengangguran. Jadi harusnya itu kan tanahnya tanah yang dari humus bambu atau tanah lembang ya. Nah, saya tanahnya dikurangin ya, jadi 80% lah kalau takaran dari 100% itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk keempat unsur itu saya netralkan dengan kapur dolomit ya sebagai penetral pH tanahnya secukupnya ya. Takarannya kan tergantung lah ya, kalau saya ini untuk polybag 100 liter atau 50 kali 50 ini mungkin kisaran per polybag itu 250 gram kali ya. Kisaran seperti itulah, 200 atau sampai 300 graman kapur dolomitnya kalau takaran saya. Ya, mungkin sekian untuk komposisinya ya. Nah, ini saya mau hanya kasih info di sini. Jadi saya sudah memenuhi target awal lah ya. Jadi target awal itu 8 jenis bibit anggur. Yang pertama itu Taldun, Dickson, Ninel, terus Red Caroline. Nah, terus disusul dengan 4 bibit ya, Basanti, Julian, Saint Muscat, dan Transfiguration ya. Jadi untuk target awal itu ini dulu, karena untuk lahannya memang lahannya sempit ya di atas. Mungkin bisa lah untuk, karena ini targetnya saya ini mau sistem para-para.
dan dua jenis sistem tralis. Terus mungkin untuk susulan saya akan Red Caroline yang hasil buatan saya sendiri, mau sistem lingkar ya, sistem melingkar supaya tidak menghabiskan lahan ya. Nah mungkin buat para pemula lah ya, intinya kita masih sama-sama belajar ya, jadi sangat mungkin harus bukan hati-hati ya, lebih efektif dalam mencari referensi atau tutorial ya. Ini hanya sedikit sharing info, jangan sampai seperti saya ya, korban tutorial yang tidak referensi lah ya. Jadi pertama memang mungkin alangkah baiknya ditelaah dulu ya, di riset dulu apakah benar atau tidak referensi ini. Tapi saya yang referensi saya sesuai dari para tutorial yang sudah benar-benar pro ya. Jangan sampai saya pas awal dulu kan pernah ya cerita di video sebelumnya bahwa saya korban tutorial jadi salah pangkas di awal ya. Jadi saya sekian lah mungkin ngasih sharing ya. Intinya jangan sampai salah tutorial, salah referensi, harus di riset dulu sebelum dipraktekkan, apalagi dalam proses mau pemangkasan di awal atau mau pruning atau apalah itu pun dengan teknik-tekniknya ya. Mungkin sekian ya untuk sharing ini. Semoga mungkin anggur-anggur saya tumbuh subur dan tentunya berbuah ya. Dan juga semoga buat para pemula di sana semuanya yang mau menanam atau budidaya anggur semoga sukses selalu lah ya. Intinya oke, wassalam.